Ya, mungkin tadi dilihat personilnya ada 4 orang, berkurang 1. Kita buka. Jadi kita lihat dulu close. Hampir semua koleksinya mungkin Pak Soleh untuk Makassarnya. Ada juga. Oke, setelah break tadi kita lanjut lagi. Ini punya Pak Ustaz 2, punya saya 1, 3. Nanti kita lompati dulu. Kita ke yang ini saja 2 lagi. Mumpung saya masih berdampingan dengan Om Toyo yang ada di samping saya. Ini. Boleh Om. Pak Soleh. Gagangnya Santigi kayaknya nih. Langoting. Kira-kira kayu apa sih? Soalnya saya tidak bawa kacamata, saya yang lebih fokus, jadi tidak bisa terlalu jelas. Kemudian pencahayaan juga agak kurang, sehingga agak susah menganalisa. Kalau meraba, kemungkinan langoting, kemungkinan besar. Kenapa? Pertama, untuk Pak Soleh, dia tungkai panjang seperti ini. Itu memang kalau bukan kayu yang sangat ulet seperti langoting, itu harus akar kemuning. Akar kemuning. Karena dia menjaga agar tidak mudah patah di posisi sini tekukannya, karena dia panjang. Iya. Nah, seperti itu. Jadi umumnya kalau Pak Soleh itu, yang masih bawaan dulu, kalau bukan kemuning, dia langoting. Langoting itu kuat sekali, tidak mudah patah. Karena, sebentar saya jelaskan, itu serat kayunya kan biasa kita lihat serat kayu itu lurus-lurus kan. Kalau melengkung, rokok kale, seratnya juga kan ikut melengkung, ikut bentuk akar kayunya. Makanya tidak mudah patah karena seratnya melengkung mengikuti akar kayu. Kayak begini. Contoh. Kan begini kalau dia jadi akar. Iya. Nah, ini terbentuk sendiri alami. Makanya tidak mudah patah kalau pakai kemuning rokok kale akarnya. Nah, kalau langoting itu syaratnya dalam kayak saling berkait-kait begini. Jadi walaupun dia basicnya adalah potongan papan kotak, kemudian dibentuk seperti panggul Pak Soleh, tetap kuat dibanding kayu-kayu lainnya karena syaratnya saling mengikat, saling terangkai. Baku kunci dia. Begitu ceritanya. Oke. Ini campaga merah bisa jadi saking tuanya sudah menggelap coklat seperti ini. Wih, luar biasa. Ini harusnya ada perak di atasnya, cuman di sini. Iya, betul. Oh iya. Ini. Ini tate masuk, artinya bidang ini agak tenggelam dibanding bidang yang ini. Di sini ada spasi untuk penempatan aksesoris. Contohnya seperti ini. Ya, ada begininya dulu ini. Betul. Dan memang dari owner sebelumnya memang menyatakan bahwa peraknya terlepas. Ya. Oke. Ini dia model konsep tabu-tabunya seperti ini. Kemudian di sini bisa teman-teman melihat contoh juga. Siapa tahu mau mengikuti, artinya mempertahankan gaya ori, bisa mengikuti konsep aksesoris seperti ini. Tabu-tabu sebetulnya istilah bahasa Bugis untuk aksesoris pada badi, pada sarung badi. Kalau Makassar itu menyebutnya pakalasa. Orang Makassar bilang ini pakalasa, ini sumpah. Kalau Bugis bilangnya ini kalasa, ini tabu-tabu. Jadi perbedaan bahasa, makna atau artinya sama, dan kembali ke siapa yang ngomong gitu. Dia kebiasaan menggunakan kata-kata istilah yang mana. Iya. Oke. Tapi Om kita buka. Silakan. Luar biasa. Ini sudah mirip-mirip yang ada di Belanda kayaknya ini. Bentuk-bentuk lacaknya. Ya, kalau pendapat saya ini taing. Mungkin ada juga yang berpendapat campagaya. Ya, bisa juga. Tapi kalau saya ini lebih ke taing kalau melihat bentuk sama karakter pamor juga. Cantik ini. Coraknya abstrak, dominasi bunga garam, tapi dengan 3 bahan berwarna lain. Ada enggak. Bunga garamnya 2 ini Om. Bunga garam yang agak gelap, ini bunga garam agak gelap. Jelas mungkin di kamera. Iya, jelas. Ini bunga garam agak gelap, ini bunga garam yang terang. Jadi 2 bahan baku bunga garam sebetulnya nih kalau saya lihat. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga waktu terbungkus? Iya, betul. Dua. Ya, dua kombinasi bahan bunga garam yang berbeda. Sama-sama bunga garam tapi warnanya berbeda. Jadi
suatu keunikan kita di Sulawesi merawat pusaka dengan jeruk nipis itu selain menjaga dari karat, tetapi dia lebih memunculkan warna asli dari tiap-tiap material yang digunakan. Gradasinya ya. Warna aslinya, warna asli dari tiap material. Makanya jangan heran kata sampai kita bisa melihat 5 warna dari material, itu menandakan memang bahannya beragam-beragam. Ya. Nah, salah satu yang memunculkan warna itu lebih tegas, lebih terjaga itu adalah perawatan dengan menggunakan jeruk nipis ketika disosoro. Istilah Makassarnya disosoro, istilah Bugisnya ditompang. Iya, iya. Cakep ini, panjang. Ini kelebihannya kalau pakai plastik, kita bebas menyentuh bilahnya begini. Ya, betul. Ya. Kalau tidak ada plastiknya jangan coba-coba Om. Itu yang punya pasti mendongkol dalam hati. Kenapa? Cukup 3 hari sudah ada bekas jari kita di sini. Karat. Dia membersihkan lagi. Bayangkan kalau 10 batang kita kasih begitu, betapa kerepotannya yang punya barang. Sekitar 24-25 cm. Iya, betul. Nah, itu taksiran saya. Itu cara menaksir saya karena sejengkal panjang saya itu 21. Nah, ini tinggal diperkirakan sisanya berapa. 25 lah. Nah, ini 24-25. Iya. Cakep ini. Oke, kita lompat ke pasolek yang kedua. Kalau ini mungkin sudah cukup lama di koleksi Om Toyo karena saya ingat dulu pertama baru didapatkannya masih kotor. Dan kali ini baru saya nikmati jelas untuk tampilan bersihnya. Oke. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang bahwa konsep rokok pasolek itu tidak semuanya sama. Basicnya sama, tapi tarik-tarikan bentuknya ya, tarik-tariknya atau tata-tatanya itu tidak sama persis. Tetap ada bedanya. Bisa dilihat jelas ya? Iya. Oke. Nah, ini dia. Bisa jadi nilang ngoting lagi. Karena tadi yaitu ini ada bariknya di sini, kemudian retaknya di sini nih. Retaknya mengikuti alur bentukan juga. Cuman aduh itulah saya tidak bawa kacamata saya yang pas ukurannya, jadi iya, kemungkinan langoting. Ya jelas. Kalau kemuning kayaknya bukan. Langoting kemungkinan. Langoting. Ini aksesorisnya sudah tua sekali juga. Apa ini? Ukiran atau apa ini Om? Nah, itu yang saya kurang tahu juga. Coba Ada sedikit yang agak kayak tanda seperti itu. Kayak tanda ya, Iya. kayak huruf nun. Kalau Iya, kita lihat, betul. Iya, abjad Arab. Ataukah mungkin terbentur mungkin? Ya, mungkin saja. Kalico gitu Ya. lah. Terbentur, terus dia tertekan masuk, kepok masuk peraknya, kemungkinan ya. Ini sudah capi-capi nih kodong di mami ini. Tapi ya, suatu kesyukuran kita bisa mengkoleksi, memiliki yang masih orisinil bawaan itu ya. Ya. Mempertahankan ori itu sangat sulit. Ya. Kayaknya penjelasan ini cantik ya, karena di sini ini. Oke, tapi Om kita buka. Silakan. Sebetulnya bagusnya yang punya yang buka ini kayaknya ya. Agak rapat dia. Yang ahlinya harus yang buka ini. Oh gitu ya. Wow. Konsep pamor sekilas mirip ini. Mirip betul. Mirip ya. Kalau konsep bentuk ini si leher panjang. konsep bentuk jadi gini. Taeng, Campagaya, Bontoala terkadang diidentifikasi dibuat di daerah sama, walau-walau untuk kebenarannya ya. Tapi Campagaya identik dengan perut di tengah. Kalau agak ke depan-depan sedikit, biasa juga ada yang sebut Bontoala. Ya. Kembali lagi saya disclaimer, ini hanya kenyataan lapangan ya. Tinggal informasi atau kebenaran mutlak absolutnya itu perlu penelitian lebih dalam. Terdapat ketanda di sisi kanan. Ya. Jelas? Ya, jelas. Oke. Corak pamor sangat mirip dengan yang tadi. Bunga garamnya. Kemudian pola-pola abstrak dato-datonya. Dato-dato abstrak ya. Saya lebih senang menggunakan kata abstrak juga karena lebih universal. Orang-orang di luar orang Sulawesi pun bisa langsung memahami ya, karena bahasa umum dari bahasa Indonesia umum. Kalau bunga garam ini satu warna saya lihat, yang agak terang, beda sama yang tadi. Ada yang bunga garam gelap, ada bunga garam terang. Kemudian ketandaan kembali lebih panjang yang di kiri sisi dalam daripada yang di kanan sisi luar.
Jadi memang salah satu identifikasi bahwa ini dulu pemilihnya waktu dibuatkan pertama kali, pemilih awal, dia adalah orang yang aktif di tangan kanan. Kalau kiri, ya kidal, kiri dari lahir nih. Kalau kanan dari lahir apa Omenal? Kadal. Kadal. Oke. Cakep ya bentukannya. Nah, mungkin sebentar kita enak mungkin dikasih Ini juga baru salah satu yang paling saya senang dari bentuk dan pamornya. ya. Sangat apa ya? Bagaimana Mel ya? Sangat ibaratnya sangat menyatu dengan alam. Oh, itu pandangan nominal tentang Ya, body ini. benar. Jadi di antara koleksi Om Toyo ini yang paling Ya, apa? paling sehat. Mengena di hati. Alami banget. Faktor? Pamor dan urat tubuhnya. Oh, luar biasa. Urat tubuhnya. Oke, kita lihat kembali sekilas semoga bisa jelas. Coba. Oke ya. Ya. Konsep pola pamornya ini sangat jelas, sesama sisi kirinya sangat jelas. Oke ya. Oke. Sebentar kita kembali ke sini, ada yang unik saya lihat di sini. Ketandaannya kiri kanan juga. Kiri kanan juga. Iya. Oh iya. Ini yang tadi. Pas oleh pertama kiri kanan dan sama kayaknya. Panjang mana kiri dan kanan? Set. Panjang yang di sama. Oke, ini Om. Ini satu yang unik saya lihat sini juga kembali ada konsep di bawahnya lagi, lapisan lagi. Iya, betul. Nah, ini bunga garam. Betul. Bunga garam ini. Nah, dari sini alurnya. Sama yang di bagian sini ini, yang di tengah sini, yang di tadi yang di sebelahnya. Ini nih. Ya, kalau diperhatikan itu ada warna yang lebih perak di tengah dibandingkan ini. Ini ada yang lebih keperakan dibandingkan yang di bagian sekitarnya. Ya, betul. Oke, dan dia terjadi di sisi kanan. Ya, betul. Ya. Ini murni by nature. Artinya terjadi karena teknik tempa lipat dari panrenya dulu. Jadi ini kan namanya abstrak, hanya disusun awal, kemudian dilipat. Endingnya hasilnya memang tidak bisa dipastikan seperti apa. Pola abstraknya, bahan keperakannya dia terlempar ke bagian mana. Mungkin pada saat dipasang bahan keperakan itu mungkin ada di tengah-tengah. Ketika sudah tersusun terlipat, dia terlempar ke posisi mana itu sudah tidak tahu. Ya, betul. Tapi disitulah seninya abstrak ya. Lukisan abstrak pun kalau bagi yang tidak paham tidak terlihat indah sebetulnya. Ya, kalau bukan pencinta lukisan atau pencinta seni. Tapi bagi yang paham langsung tahu bahwa ada keindahan tersendiri dari sesuatu yang abstrak. Ya, ada masukan Pak Enan? Ya. Saya juga ini melihat batik ini sebenarnya mempunyai sisi yang bagus. Oke, coba Om. Maaf, Oke. sebelum saya pegang dulu. Saya pindah dulu. Dekat-dekat ini buat mic-nya. Di sini. Oke. Ini kayaknya agak sempit Om. Plastinya ketebalan mungkin, susah dicabut. Lebih dekat Ya, mic. mungkin yang di sebelah sini. Oh, Mas Salumnya. Ya, maksudnya ini kalau orang Bugis mengatakan mak lopi-lopi. Tunggu. Bugis di mana? Daerah mana? Kalau bisa lebih detailnya. Atau Bugis secara universal atau tertentu Bugis Maros, Bugis Pangkep Ya, atau kalau misalnya Bugis Pangkep lah itu. Bugis Pangkep. Iya. Oke. Bugis Pangkep. Mak lopi-lopi. Kalau apa ya? Coba kita close up Ya. detail. Yang mana yang dimaksud? Oh ini. Ya, ini. Kayak terbelah di punggung, Mas Salu. Mas Salu. Mas Salu. Dan ada Ada orang uritunya mengatakan di mak lopi-lopi. Pangkep. Syarat yang dianggap itu apa? Ya. Syarat sampai dikatakan itu, maksudnya ini kan ada terbelah Ya. Mas Salu begini. Ya. Malopi-lopi itu ketika dia di tengah saja dari ujung ke belakang atau bagaimana maksudnya? Yang syaratnya dikatakan ya. malopi-lopi itu? Yang apa? Yang terbelah itu yang dituntung seperti ini. Kadang sampai ke sini saja, tapi kalau sampai ujung tembus gimana Pak Enan? itu tidak. Kalau menurut saya itu bukan malopi-lopi kalau seperti mak dua ujung.
Hah? mak dua ujung. Berarti tidak sampai ke ujung. Tidak sampai Berarti ujung. peruntukannya lain lagi kalau gitu. Kalau di yang apa yang bagusnya yang seperti inilah Di tengah. di tengah. Ya. Bagus semua tapi ini Ya, mungkin lebih bagus. ya kalau seperti gitu. itu. Saya juga pernah mendengar salah satu dari pemerhati pusaka ya yang ada di Makassar mengenai ketandaan yang di sini. Oke. Nah ini kebetulan ada yang setelah ketandaan itu ada lagi yang Ada di muncul di ujungnya. depannya, Ya, betul. Coba kita close up dulu. Nah itu. Oh, Jadi ada ketandaan terus ada muncul lagi di depannya. Oke. Nah itu juga memiliki makna yang bagus katanya. Wallahu a'lam. Oke. Jadi kembali kalau saya ini ketandaan memang sesuatu yang sengaja dibuat, tetapi ada muncul titik di depan itu bukan sengaja. Ya betul. Itu kembali by nature dia. Betul. Oke. Ada oke. bonusnya. Ya. Sedikit saya memberi penjelasan teknis mengenai sebentar mengenai masalu atau tadi istilah malopi-lopi itu. Kalau dari segi teknis ya, tadi kita menggunakan sudut pandang budaya dan juga story mungkin ya yang disampaikan nominal. Oke. Nah, kalau terbelah punggung seperti ini, kalau kita bicara teknis atau secara metalurgi, itu adalah sesuatu yang terjadi biasanya pada badi dengan teknik baja jepit. Badi baja jepit, karena di tengah-tengah ini tulangannya ada tulangan baja. Ya. Nah, ini dia, naik sampai ke punggung biasanya. Tapi ini sepertinya tidak naik sampai ke punggung atau mungkin basic bahan bajanya awalnya tebal. Dan ketika ditempa mungkin awalnya tidak terlalu rapat. Sehingga ada terbelah sampai di sini. Kenapa yang dibelah di tengah saja terbelah dianggap bagus? Karena pertama dia tentu lebih kuat. Kalau terbelah sampai ke ujung kan tidak ada kekuatan di situ, tidak ada penopang karena ujungnya terbelah. Seperti itu. Tapi kembali ini dari sudut pandang teknis. Oke. Saya sudah pernah membuat video khusus tentang menjelaskan tentang sudut-sudut pandang yang digunakan dalam menilai pusaka. Jadi kadang orang bertabrakan pendapat, tidak sama pendapat karena beda sudut pandang atau beda kacamata. Satu melihat dari sisi teknis, satu melihat dari sisi budaya. Ya. Nah, terkadang berbenturan pendapat. Oke. Ya, sudah cukup kayaknya untuk Om Toyo. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan koleksi yang lain. Masih ada parang, keris, dan lain sebagainya. Kita break dulu untuk 3 badi selanjutnya. Ya, mungkin ini sesi ketiganya. Jadi, kita langsung saja. Kebetulan pemiliknya sudah pulang karena ada panggilan di rumah. Sudah pamit undur diri duluan, kita review sekilas saja. Ini peraknya yang paling gelap di antara semua perak di sini, yang paling gelap. Jadi sangat lama tidak dipoles atau bersihkan kayaknya ini. Perak itu oksidasinya kehitaman seperti ini. Bu, ini sudah terbuka menyusut, terkikis, menyusut peraknya saking lamanya dan saking seringnya ditapi atau diselek di pinggang pada pemilik lamanya dulu, oleh pemilik lamanya dulu. Nih, kita lihat kembali. Ya. Lala Sami, orang Makassar bilang ini. Oke, cantik ini. Ini konsep yang ada kosong di sini, jadi terlihat kayunya tidak full tertutup semua. Kalau bicara kerumitan dalam mengerjakan, ini lebih rumit dibanding yang ini. Ya, dibanding yang ini. Ini satu kali buat langsung, satu kali. Ini kita harus bocor-bocor lagi, dilobangi lagi, kemudian harus simetris, harus sama rata, sama besar. Ini lebih rumit. Kalau ada pengrajin perak disuruh minta bikin begini sama bikin begitu, ini lebih rumit, lebih tinggi biayanya. Oke. Kita lihat isinya sekilas. Teman-teman nikmati saja ya, saya tidak terlalu panjang lebar bercerita soal ini. Ya. Oke, kita simpan. Nah, ini yang satu full. Ini yang tadi kayaknya ini bukan kayu ini tanduk. Kemerahan tidak. Ya, kalau bukan tanduk kerbau mungkin cula badak. Ya, di antara kedua itu salah satunya. Aksesorisnya ini mix. Ini kayak kuningan tapi bukan kuningan zaman sekarang, komposisi warnanya agak beda.
Ini entah perak atau ada campuran lainnya atau mungkin juga perunggu, walau alam. Saya kurang bisa mendetailkan juga. Nah, ini untuk sumpahnya, polosan dia. Huludak korok. Cakep. Wih. Malela di. Malela. Wih. Hitamnya ini kayaknya nih musuh sekali nih kayaknya nih. Luar biasa. Ya. Sip. Kita sarungkan dulu karena kebetulan tidak ada yang punyanya menceritakan sedikit historinya. Nah, inilah dia tampilan ketujuh pusaka yang kita lihat-lihat malam ini. Masih ada yang lain sebetulnya, cuman kepanjangan durasi nanti kalau kita lihat semua. Mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu bisa kita review kembali. Dan jangan kemana-mana, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari kita. Terima kasih, saya Spe undur diri. Salam pusaka. Baik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Dan mungkin ada sepatah kata Om yang mau disampaikan kepada penonton saya. Sepatah kata mungkin perihal kita kan dari berbagai latar belakang ya, entah itu dari suku mana, backgroundnya apa, kemudian demikian juga pusaka-pusaka yang ada di depan kita ini dari Beragam berbagai daerah, beragam jenis. Oke. Tapi satu hal yang kita harus pahami bahwa kita ini memiliki satu jiwa, satu kesenangan, satu hobi yang sama, yaitu sama-sama sebagai pemerhati pusaka. Ya. Jadi apapun yang perbedaan kita temui, apapun kondisi yang saat ini terkadang di media sosial apalagi ya yang terkadang mengotak-ngotakkan, itu yang seharusnya kita tepis. Kita harus ingat bahwa kita ini walaupun berbeda-beda tetap satu jiwa, ya dalam artian bahwa kita adalah memiliki minat yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu melestarikan peninggalan leluhur kita. Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Berbeda-beda tetap satu. Kesatuannya adalah pusaka, Yes. di mana itu adalah Sebagai pemersatu. Oh iya, pusakanya lah pemersatunya. Yes, betul. Jadi bukan pusaka yang membuat kita terkotak-kotak Terkotak-kotak, atau ya. berbeda, justru kesenangan antara pusaka yang betul, menyatukan kita. betul. Seperti kita semua ini. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pusaka, sampai jumpa.